Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu selain kinerja peserta, inilah kriteria lain tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 dialihkan atau diangkat menjadi P3K penuh waktu. Cek apa saja. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Alhamdulillah, nasib mujur bagi para tenaga honorer atau non-ASN yang menerima kode kelulusan R2 dan R3 tanpa tambahan L. Non-ASN tersebut mendapatkan kabar gembira usai mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Ada yang menarik pada seleksi P3K tahun anggaran 2024. Terdapat berbagai kode kelulusan yang menentukan status peserta. Dua kode penting tersebut adalah R2, artinya peserta dari kategori X tenaga honorer kategori 2 atau K2. Kemudian R3, peserta dari kategori tenaga honorer yang terdata dalam database BKN. Peserta dengan kode R2 dan R3 tanpa L. Kami ulangi, peserta dengan kode R2L dan R3L telah dipastikan akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Namun bagi peserta dengan kode R2 dan R3 tanpa L, status awal yang diberikan adalah sebagai P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K penuh waktu bagi R2 dan R3 tanpa L. Banyak peserta yang bertanya-tanya, apakah status sebagai P3K paruh waktu ini bersifat permanen? Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat peluang untuk pengangkatan menjadi P3K penuh waktu dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama yaitu kinerja peserta. Kinerja selama bertugas sebagai P3K paruh waktu menjadi aspek utama dalam penilaian. Peserta yang menunjukkan hasil kerja memuaskan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengangkatan. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan anggaran. Instansi pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran sebelum mengajukan perubahan status peserta menjadi P3K penuh waktu.
Selanjutnya yang ketiga yaitu usulan dari instansi. Berdasarkan diktum ke-13 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, instansi berwenang mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu berdasarkan kinerja peserta dan kondisi anggaran. Usulan ini kemudian diajukan kepada Menteri Pan-RB untuk keputusan akhir sesuai ketentuan diktum ke-14. Selanjutnya, mengenai tips bagi peserta R2 dan R3 tanpa L. Bagi peserta dengan kode R2 dan R3 tanpa L, langkah terbaik adalah terus menunjukkan performa yang optimal selama menjadi tugas sebagai P3K paruh waktu. Hal ini akan memperbesar peluang untuk mendapatkan perubahan status menjadi P3K penuh waktu di masa depan. Tetaplah fokus pada peningkatan kualitas kerja, sebab hal ini menjadi kunci utama dalam meraih kesempatan yang lebih baik. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi untuk para tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu selain kinerja peserta, inilah kriteria lain untuk tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 agar bisa dialihkan atau diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.